Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dalam acara rutin kita, tentunya dalam acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudahkan segala urusan kita, dan Allah Azza wa Jalla berkahi waktu kita saat ini agar kita dapat menyelesaikan ya semua aktivitas-aktivitas yang sudah menjadi kewajiban kita. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu ya, pada episode yang lalu maksud saya, itu sudah kita membahas terkait dengan masalah nomor 15 ya. 15 dari pembahasan besarnya atau judul besarnya itu al-muslimu ma'a jiranihi, seorang muslim bersama dengan jirannya ataupun tetangganya ya. Itu bahasanya kan banyak ya, mulai dari ahsanun nasi muamalatan li jiranihi, kemudian al-muslimul haqqu samhun ma'jarihi yuhibbu ma lahu ma yuhibbu li nafsihi syaqaqal insaniyati bisababi ghiyabil muslim wa akhlaqihi ya. Al-muslimu yuhsinu ila jarihi yakhussu bi ihsanihi bi jiranahu al-muslimina wa ghairil muslimin yuqaddimu fi ihsanil aqrab fal aqrab. Al-muslimul haqqu khairu jarin jarus su'i wa safhatuhu sauda jarus su'i insanun habitu amaluhu ya. Kemudian al-muslimul haqqu yahdharu minal wuqu' fi khati'atin min jarihi. Itu 12. Yang ke-13-nya la yuqassiru fi isda'il ma'rufi ilaihi. Yang ke-14 saburun ala hanatihi wa adahu. Yang ke-14 yaitu sabar terhadap gangguan-gangguan dan keburukan-keburukan yang dia dapatkan dari tetangganya. Yang ke-15 itu yang terakhir. Nah, ini mau kita sampaikan ya. Yaitu apa? Yang ke-15 la yuqabilu isa'ata jarihi bimithliha ya. Seorang muslim tidak membalas keburukan tetangganya dengan keburukan yang serupa. Jadi ketika tetangganya menyakitinya tidak dibalas dengan juga menyakiti balik, enggak. Nah, ini dia. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Nah, untuk menyegarkanlah sedikit ingatan kita itu, kita sampaikan bahwa petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa tidak boleh ya. Kalau kita baca di sini, laqad kana min hadil hadad dini alladzi basatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-sahabah. Sungguh adalah dari petunjuk ya, sungguh ada dari petunjuk agama yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-sahabah kepada para sahabatnya. Apa petunjuk beliau? Alla yuqabila al-jaru jarahu bisu, bahwa seorang tetangga tidaklah membalas tetangganya dengan keburukan. Jadi walaupun tetangganya itu mungkin ya melakukan keburukan, ada gangguan yang dia dapatkan, dia tidak balas dengan gangguan yang serupa pula. Bal yasbiru ala adzahu mastata'a ila dzalika sabila. Bahkan dia bersabar terhadap gangguan tetangganya selama dia mampu untuk melakukan hal demikian ya. Asa an yar'awiya min nafsihi. Mudah-mudahan tetangganya itu bisa menahan diri darinya. Wa yakuffa 'anil adza, dan dia pun berhenti dari gangguannya. Artinya dengan tetangganya enggak membalas, dia sendiri dengan sendirinya ya, dengan sendirinya tetangganya yang mengganggu itu berhenti gitu ya. Iyalah, kalau yang ini kan biasanya ada aksi ada reaksi, ada aksi ada reaksi gitu kan. Jadi ada sebab ada akibat gitu kan. Kalau seandainya dia aksi ada, tapi reaksi nggak ada gitu kan. Jadi tetangganya bosan sendiri gitu yang ganggu itu. Tapi kalau ketika yang tetangga yang mengganggu lalu dibalas dengan gangguan balik, ini akan terjadi terus dentuman-dentuman, terjadi letupan-letupan lah. Gitu. Tapi kalau
enggak ada, artinya tetangganya diam, tetangganya sabar, enggak mau balasnya. Ya, mudah-mudahan berhenti sendiri dianya. Tetangganya mengganggu itu berhenti sendiri ya. Hina yara jarahu la yuqabilu sayi'atahu bimithliha, ketika dia melihat tetangganya tidak membalas keburukan yang serupa. Bal yatajammalu bis-sabri wal hulmi wal ana'ah. Bahkan tetangganya itu menghiasi dirinya dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan ya. Wa hadza min asmail akhlaqi wa ambaliha. Inilah setinggi-tinggi akhlak dan secerdas-cerdasnya akhlak. Ini merupakan akhlak yang paling tertinggi dan akhlak yang paling cerdas. Kecerdasan sosialnya sangat luar biasa. Wa abra'ul asali bi nafsiyah at-tarbawiyah, dan ini merupakan seindah-indahnya gaya komunikasi jiwa yang mendapatkan yang terdidik gitu, at-tarbawiyah, yang memang sesuai dengan pendidikan. Maksudnya bahwa dengan tetangga tadi tidak membalas ya keburukan yang diberikan yang dilakukan oleh tetangganya, itu termasuk abraul asalib, seindah-indah gaya bahasa atau gaya komunikasi jiwa yang penuh dengan pendidikan dan nilai-nilai pendidikan ya. Padahal apa itu? Padahal iqtila'i judhuris su'i min ba'din nufus. Itu adalah yang paling terindah, yang komunikasi yang paling terindah, yang penuh dengan nilai pendidikan dalam mencabut atau menghilangkan akar-akar keburukan dari sebagian jiwa. Artinya ini merupakan salah satu metode gitu. Jadi metode orang bisa berhenti dari marahnya, berhenti dari gangguannya, berhenti dari keburukannya dengan tidak membalas keburukan yang serupa. Karena kalau dibalas kan ini akan berlanjut terus kan. Iya, berlanjut terus. Yang ini akan melakukan ini akan melakukan ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dikatakan di sini bahwa itu merupakan gaya komunikasi jiwa yang sangat syarat ya, sangat penuh dengan nilai-nilai pendidikan dalam rangka untuk fi iqtila'i judhuris sau'i, dalam mencabut ya, mencabut apa? Mencabut akar keburukan min ba'din nufus, dari sebagian jiwa ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Itu bahasan kita yang lalu, dan kita akan lanjutkan. Ini dia sambungan hadisnya yang kita tinggalkan pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ya, ikhwan dan akhwat masih ingat ya, masih terniang lah terkait dengan bahasan kita yang lalu. Ata Muhammad bin Abdullah ibni Salam. Ata Muhammad bin Abdullah bin Salamin radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Muhammad bin Abdullah ibnu Salam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia berkata, adzani jari, kata Muhammad bin Abdullah bin Salam ini, ya Rasulullah, tetanggaku telah menyakitiku, tetanggaku telah menggangguku. Faqal isbir, maka Nabi mengatakan isbir, sabarlah engkau wahai Muhammad bin Abdullah bin Salam. Tsumma ada ilaihi tsaniyata, kemudian datang dia kedua kalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang beliau ya kedua kalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia pun mengatakan, adzani jari, tetanggaku juga kembali menyakitiku wahai Rasulullah. Faqal isbir, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia ditanya yang kedua kalinya, jawaban Nabi sama, isbir, sabarlah engkau wahai Muhammad bin Abdullah bin Salam. Tsumma ada as-salisata, kemudian dia datang ketiga kalinya. Jadi yang pertama tadi, ya Rasulullah, tetangga aku menggangguku, apa yang aku perbuat, apa yang harus kulakukan. Nasihat Rasulullah, ya sabar. Yang kedua datang juga, apa yang harus kulakukan ya Rasulullah. Kata Nabi, isbir, sabar juga. Ya. Faqal, ya, tsumma ada as-salisata, kemudian datang yang ketiga kalinya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka dia mengatakan Muhammad bin Abdullah Salam ini, Muhammad bin Abdullah bin Salam, adzani jari ya Rasulullah, yang ketiga kalinya aku datang mengatakan tetanggaku kembali menyakitiku, menggangguku. Faqal i'mid ila mata'ika, ya, peganglah peganglah ila mata'ika, peganglah barang-barangmu. Pegang barang-barangmu, faqdhibhu fis sakkah, faqdhibhu fis sakkah, ya.
faqdhifhu fis sakkah. Peganglah barangmu lalu buanglah barangmu ke jalan. Artinya mungkin ada ember, ada lemari yang bisa diambil lah ya. Apalah kira-kira yang mungkin ada rice cooker ya, ada apa lagi itu. Ada kursi, ada meja yang bisa diambil dikeluarkan ke jalan. Fa idza ata 'alaika atin, apabila nanti ada orang yang datang kepadamu, faqul adzani jari. Maka katakanlah kepada yang datang itu, tetanggaku telah menyakitiku. Makanya aku mengeluarkan barang-barangku ini. Fatahaqqaqa 'alaihi la'nah, maka laknat pun akan datang kepada tetangga yang mengganggu tersebut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang saya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat ya, ini hadis yang sahih ya, tentang apa namanya ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi di sini menunjukkan ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an bahwa tetangga ya ketika mendapatkan gangguan lah ya, ataupun apa namanya ini, semacam gangguan, semacam ada hal yang membuat tetangga ini nggak enak gitu kan. Bentuknya bisa gangguan, bisa menyakiti dan lain sebagainya. Cara yang pertama sabar. Itu langkah pertama. Yang kedua kalau mengganggu juga sabar juga. Sabar yang kedua tentunya ini. Sabar jilid 2 gitu kira-kira ya. Nah yang ketiga ketika dia mengganggu lagi, maka caranya kata Rasulullah, ambil barang-barang kita. Ya ada piring, ada apa, taruh di jalan. Sehingga orang yang lewat, orang yang datang ke jalan tersebut pasti mengatakan, kenapa ini? Kenapa barang-barangmu ada di luar? Maka kita katakan, tetanggaku menyakitiku, maka aku mengeluarkan barangku ke jalan. Gitu. Fatahaqqaqa 'alaihi la'nah, maka laknat pun akan datang kepada yang menyakiti. Pasti orang bilang, kejam kali si tetangga itu ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberinya hidayah, atau semoga Allah melaknatnya, bisa jadi begitu kan? Gitu. Intinya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, orang lain akan memberikan semacam, kita katakan sanksi sosial istilahnya. Sanksi sosial itu apa ya? Orang lain akan membenci, orang lain pun mungkin itu tadi bisa melaknat malahan. Gitu kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung pernyataannya tadi terkait dengan pertanyaan Muhammad bin Abdullah bin Salam. Kata Nabi, barang saya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi dalam Islam ini kita diperintah untuk memuliakan tetangga, bukan malahan mengganggu atau menyakitinya. Jadi nggak benar itu kalau ada orang yang mengganggu ya, rusuh dengan tetangganya ya. Banyak bentuk-bentuk, bisa saja dia memelihara peliharaan yang mengganggu tetangganya. Mungkin aja anjing. Ya, anjing ini berbahaya kalau dipelihara oleh seorang muslim. Bisa hilang dia pahalanya 1 kirot per hari. Ini besar. Kecuali kata para ulama, anjing yang dipelihara itu udah untuk 3 hal saja. Ya, untuk menjaga berburu, ya untuk menjaga hewan ternak, atau untuk menjaga kebun. Dan itu pun letaknya bukan di rumah. Ditaruh di tempat yang jauh dari rumah. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga orang yang lain, tetangganya itu tidak merasa terganggu dengan hewan ternaknya, ya. Atau ada anak ya yang rusuh gitu kan, yang nakal gitu dalam tanda petik. Jadi ini harus diapakan? Harus diperbaiki, ya. Harus dijaga dengan baik sehingga tetangga kita itu tidak merasa dizolimi, tidak merasa disakiti, ya. Karena Nabi SAW memerintahkan ya untuk kita apa? Untuk kita berbuat baik kepada tetangga ya, karena kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita harus jeda dulu sejenak. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus dalam TV Sahabat Keluarga Muslim.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali ya. Jadi intinya salah satu cara kita untuk menghentikanlah gangguan tetangga ataupun hal-hal yang membuat kita tersakiti oleh tetangga. Ya caranya sabar, kemudian kalau nggak tahan lagi itu tadi mengeluarkan barang-barang dari rumah gitu ya, ditaruh di jalan sehingga orang yang melihatnya akan nanya gitu. Kemudian kita jelaskan bahwa tetangga kita melakukan hal demikian. Itu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau bisa dirunding bisa juga ya, kita sampaikan, saya selama ini merasa terganggu loh dengan ternak Anda. Saya selama ini merasa nggak nyaman loh dengan ini dengan itu. Gitu. Saya kira itu akan lebih baik ya, dirunding, dan itu termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan kita bersabar itu bukan berarti kita diam saja kan. Bisa saja diam bukan berarti kita diam gitu saja. Bisa saja kita mengingatkan gitu ya, mengingatkan dia. Tapi bukan mengingatkan dalam bentuk fisik ya, kita balas tidak. Jadi kita hanya mengingatkan bahwa ini ini tidak bisa dilakukan, bahwa ini mengganggu kita dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan nomor terakhir atau pembahasan pamungkas dari pembahasan al-muslimu ma'a jiranihi, dan kita akan masuk setelah ini al-muslimu ma'a ikhwanihi wa asdiqaihi. Seorang muslim bersama saudara-saudaranya dan teman-temannya, ya. Kita lihat as-sadis asyara, yang ke-16, as-sadisata asyarata ya, yang ke-16 itu ya'rifu haqqa jarihi alaihi. Seorang muslim mengetahui hak-hak tetangganya terhadap dirinya. Jadi seorang muslim tahu betul apa saja yang menjadi kewajiban dia terhadap tetangganya, yang itu merupakan hak tetangganya kan, yang harus dia berikan, ya. Bihadzal al-hadi an-nabawi al-ali, dengan petunjuk Nabi yang sangat tinggi itu, wa taujihatihi samiyah, dan taujihat itu adalah maksudnya bimbingan-bimbingannya, ya. Bihadzal al-hadi an-nabawi al-ali, dengan petunjuk Nabi yang sangat tinggi dan bimbingan-bimbingannya yang sangat mulia, bi husnil jiwar, dalam berbuat baik kepada tetangga. Ya'rifu al-muslimu at-taqiyyu al-wa'iyu haqqa jarihi alaihi fi kulli anin. Ya. Ya'riful muslimu at-taqi, seorang muslim yang bertakwa, al-wa'i, yang mengerti, yang paham, ya, haqqa jarihi, hak-hak tetangganya terhadap dirinya, fi kulli anin, di setiap waktu. Ya. Jadi dengan petunjuk Nabi yang sangat tinggi, ya, dengan bimbingannya yang sangat mulia, maka seorang muslim akan tahu benar apa saja yang menjadi hak-hak tetangganya yang merupakan kewajiban dia yang harus dia tunaikan. Jadi petunjuk Nabi sangat luar biasa, ya, sangat indah sekali dan sangat mulia sekali. Bagaimana seorang muslim harus husnil jiwar, harus berbuat baik kepada tetangganya, ya. Dan dia tahu itu bagaimana caranya dan bagaimana teknik dan metodenya. Fa idza huwa aunun lahu fi syada'id, maka seorang muslim itu menjadi penolong bagi tetangganya fi syada'id, dalam masa-masa sulit. Nah ini dia. Jadi itu salah satu petunjuk Nabi SAW, ya, bahwa seorang tetangga itu akan menolong tetangganya di masa-masa sulit. Maka ada istilah orang kan, kalau istri itu diketahui bahwa dia sebagai istri ketika suaminya miskin, ya, ketika suaminya miskin dia siap mendampingi, ketika suaminya susah dia siap mendampingi. Itu istri itu, ya. Itu dia dikenal sebagai seorang istri yang sejati, begitu kira-kira, ketika suaminya miskin tapi dia tetap bertahan untuk mendampingi suaminya. Enggak lari dia ke laki-laki yang lain. Gitu kira-kira. Ya. Sementara katanya kalau suami diketahui ketika masa-masa sakit istri. Ketika istri sakit tapi suami masih bertahan juga dan malahan berkhidmah. Malahan berkhidmah itu melayani istrinya yang lagi sakit. Ya, menjaga istrinya dengan baik, merawatnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini suami itu. Ini suami yang sejati yang kayak begini. Ini kadang-kadang kalau lagi istrinya sehat saja dia mau gitu kan. Kalau sakit dia nggak mau gitu. Ini bukan suami yang sejati. Teman yang baik itu diketahui kapan? Ketika kita sulit. Ya, ketika kita bermasalah.
teman hadir, teman datang. Nggak ditinggalkannya kita sendiri. Kadang-kadang dia mau berteman sama kita ketika kita nggak ada masalah. Ketika ada masalah dia yang paling orang yang jauh gitu. Nah ini nggak teman yang sejati nih. Teman sejati itu memang dia hadir, dia ada, dia hadir, turut membantu kita di masa-masa kita sulit. Nah, di masa-masa kita sulit, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'. Ini kan teman ini kan termasuk tetangga juga kan. Ah, ya. Jadi tetangga itu sejatinya itu adalah teman baik kita karena itu yang paling dekat dengan kita, ya. Jadi maka dikatakan bahwa seorang muslim itu membantu saudaranya yang lagi-lagi masa-masa sulit. Seperti sekarang masa pandemi umpamanya. Kerjaan mungkin juga payah, mungkin juga dipecat dari pekerjaan, dan seterusnya dan seterusnya. Kita barangkali yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki dari sisi harta, ya kita bantu, ya. Kemudian dikatakan, fa idza huwa aunun lahu bisyada'id, maka dia menjadi penolong kepada saudaranya ketika di masa-masa sulit. Wa bahjatun fir rakha, dan dia menjadi bahjah, ya, menjadi orang yang ikut, ya, senang dan menjadi semacam sebagai pelengkap, ya, sebagai yang ikut terlibat firraha dalam kegembiraannya. Jadi ketika dia senang, ketika sulit tetangganya dia bantu, ketika dia senang dia pun ikut senang. Nah, karena ada juga itu istilah orang ya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Gitu. Dia enggak. Ya kalau tetangganya senang dia ikut senang, kalau tetangganya susah dia pun membantu gitu ya. Nah, ini dia. Ya'sa li asah. Ya, ya'sa li asah. Dan dia pun menghibur tetangganya. Ya. Dia pun menghibur tetangganya. Jadi dia menghibur agar tetangganya terhibur ketika memang lihatnya tetangganya itu bersedih. Wa yafrahu lima yasurruhu wa yurdih, dan dia pun senang terhadap apa-apa yang tetangganya senang dan ridho. Jadi ketika ya, al-muhim dia yang penting adalah dia mengikuti irama tetangganya gitu. Jadi suaranya itu enggak sumbang gitu kan. Jadi tetangganya senang dia senang, tetangganya susah dia pun ikut susah dan membantu gitu kan. Kemudian ketika tetangganya pun merasa sedih dia hibur gitu kan. Ini iftaqara barrahu wa as'afahu. Ketika dia butuh barrahu dia akan berbuat baik, wa as'afahu dan dia akan tolong. Jadi ketika tetangganya dia memang butuh, ya, dia akan segera berbuat baik dan akan menolongnya. Wa in ulima bihi maradun, ya. Wa in allama bihi maradun, ketika ada hal yang menyakiti tetangganya, sakitkah, adahu, dia akan segera mengunjunginya, menjenguknya. Jadi ketika sakit dia jenguk, wa wasahu wa anahu, dia pun menghiburnya, wa aanahu, dan membantunya. Ya. Jadi memang Masya Allah yang seperti ini, ya. Luar biasa tetangga ini. Wa in wafahul al-ajalu syayya'ahu wa wasa'ah lahu wa ahsana ilaihim. Ketika dia wafat, datang ajalnya, ya, apa yang dilakukan? Syayya'ahu, dia pun akan ikut, ya, ikut mendatangi jenazahnya. Wa wasahu, dan menghibur ahlahu, dan dia akan menghibur keluarganya. Wa ahsana ilaihim, dan dia pun akan berbuat baik kepada mereka keluarganya yang ditinggalkan oleh temannya yang meninggal ini. Luar biasa ini orang, ya. Ini mestinya kita tidak hanya dengar gini aja lalu kita tinggalkan gitu lewat lewat kuping kanan keluar kuping kiri gitu, enggak. Jadi memang gitu untuk diaplikasikan, untuk diamalkan, ya. Jadi ketika dia sakit maka segera untuk dijenguk, ya. Wa in wafahul itu udah wala yaghibu an balihi qattu mura'ati syu'uri jarihi wa syu'uri usratihi, dan tidak pernah hilang dari pikirannya sekalipun untuk tetap menjaga perasaan tetangganya dan perasaan keluarganya. Itu dia. Jadi dia akan berusaha bagaimana supaya tetangganya enggak tersinggung, supaya tetangganya enggak marah, dan seterusnya, ya. Wal bu'du amma yakhdashu wal bu'du amma yukhdishu hadha syu'ura aw yu'dhihi min qaribin aw ba'idin. Dan dia senantiasa jauh dari hal-hal yang merusak perasaan ini atau mengganggunya,
baik dari yang dekat ataupun yang jauh. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa dia senantiasa ikhwan ya dan akhwat bapak dan ibu yang berbahagia untuk selalu menjaga perasaan ya, untuk selalu menjaga perasaan tetangganya agar tidak agar tidak dianggap menyakiti. Gitu. Jadi dia sangat jauh dari hal-hal yang yukhdishu itu merusak. Ya, merusak perasaan yang sudah terbina dengan baik gitu kan. Dia akan jauh dari hal itu. Sebagaimana kita sampaikan tadi, kalau tetangganya lagi butuh dia bantu, kalau tetangganya lagi sakit dia jenguk, kalau tetangganya lagi senang dia pun ikut senang, ya. Makanya nggak akan pernah hilang dari pikiran seorang muslim ya selama-lamanya untuk selalu menjaga perasaan tetangganya dan perasaan keluarga-keluarganya, ya. Wal bu'du amma yukhdishu hadza syu'ur. Dia sangat jauh sebagaimana kita sampaikan dari perasaan-perasaan ya yang dapat mengganggu baik dari sisi yang dekat maupun yang jauh. Artinya baik perkara-perkara yang memang sekarang ya ataupun perkara-perkara yang akan datang atau hal-hal yang sedang dihadapi sekarang ini. Ya, dia tidak akan pernah mengganggu perasaan tetangganya ya. Karena dia tahu betul bahwa menyakiti tetangga itu dosa besar ya. Hadhihi nazratul Islam al-aliyah lil jar. Inilah pandangan Islam yang sangat tinggi, yang sangat mulia lil jar terhadap tetangga. Wa tilka ta'alimuhur raqiyah as-samha, dan itulah ajaran-ajaran Islam yang sangat tinggi, yang penuh dengan toleran. Ya. Fihi likulli muslimin muhtadin ila haqiqati islamihi. Di dalamnya ya, penuh dengan petunjuk tadi kepada setiap muslim yang ingin mendapatkan petunjuk ila haqiqati islamihi, terhadap hakikat keislamannya. Nah itu dia. Jadi inilah petunjuk Islam yang sangat tinggi terhadap tetangga. Dan ini juga adalah ajaran-ajaran yang sangat tinggi, penuh dengan toleran. Yang di dalamnya seorang muslim muhtadin. Itu seorang muslim likulli muslimin muhtadin, kepada setiap muslim yang mendapatkan petunjuk untuk mengetahui tentang hakikat Islam. Mustadin binuri hadihi. Dia pun menerangi dirinya dengan cahaya petunjuk tersebut. Mutabbaqin ahkamahu, dia mempraktekkan, dia melaksanakan hukum-hukumnya ala nafsihi, terhadap dirinya, wa usratihi, dan keluarga-keluarganya. Jadi pandangan Islam yang sangat tinggi ya terhadap tetangga, dan begitu juga dengan ajaran-ajarannya yang sangat tinggi dan penuh toleran ya, yang diajarkan kepada setiap muslim yang mendapatkan petunjuk untuk menuju hakikat Islam. Ya, hakikat Islam adalah al-ubudiyatu lillahi azza wa jalla kan. Untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustadin mustadiin ya, mustadiin binuri ahadihi. Dia mengambil pencahayaannya, penerangannya dari petunjuk nabinya ya, dari petunjuk nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang telah diajarkan tentang hal ini dalam Islam ya. Jadi inilah konsep Islam yang sangat tinggi terhadap tetangga, dan ajaran-ajaran yang penuh toleran kepada setiap muslim yang mendapatkan petunjuk kepada hakikat Islam ya, yang dia ambil mustadiin itu artinya dia mengambil cahaya dengan cahaya petunjuk Islam itu sendiri yang dibawa oleh Nabi SAW. Mutabbaqin ahkamihi ala nafsihi wa usrati, dia melaksanakan hukum-hukum Islam itu terhadap dirinya dan juga keluarganya. Jadi dia tata betul. Jadi sehingga bukan hanya dia yang berbuat baik kepada tetangganya, tapi juga anak-anaknya, istrinya, dan keluarga-keluarganya. Fahal min ajabin ba'da hadza kullihi an yakunal muslim as-sadiqu afdala jarin arafathul mujtama'atul basyariyah. Maka apakah termasuk min ajabin? Maka apakah termasuk dari ajab? Ajab itu artinya Ajab itu artinya kegaguman, keheranan. Apakah termasuk hal yang mengherankan? Ba'da hadza kullih, setelah ini semuanya, an yakunal muslimu as-sadiq, bahwa seorang muslim yang sejati itu afdalul jar, bahwa seorang muslim yang sejati itu adalah afdalul jarin, sebaik-baik tetangga, arafatul mustama'atul basyariyah, yang diketahui oleh masyarakat manusia. Artinya masyarakat manusia yang ada di dunia ini. Maka dikatakan, ditutup oleh Syekh Dr. Ali Hashimi, maka apakah min ajabin, maka apakah butuh kita heran, butuh kita untuk kagum ya setelah ini semuanya, bahwa seorang muslim yang sejati dan jujur itu adalah sebaik-baik tetangga yang dikenal oleh masyarakat manusia. Jadi nggak mengherankan. Kenapa? Karena Islam punya konsep yang sangat luar biasa.
Maka nggak mengherankan ketika ya kaum muslimin itu menjadi tetangga-tetangga yang paling terbaik yang pernah ada di dunia ini. Nah, itu dia ikhwan ya. Oleh karena itu ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an, kalaulah kita bisa mengikuti petunjuk Islam dengan baik, maka insyaallah taala hidup dan kehidupan kita akan bisa bahagia. Bukan hanya bahagia terhadap diri kita, tapi tetangga dan keluarga kita masing-masing. Makanya sangat penting ikhwati fillah kita menekankan lagi bahwa hak bertetangga itu kan ada dan harus kita tunaikan. Masalahnya kita tahu-tahu hak-hak tapi nggak pernah kita laksanakan. Ya, selalu aja kita mengganggu tetangga. Tetangga mungkin merasa selama ini nggak menegur, ya takut nanti salah, takut nanti terbawa perasaan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, intinya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, tetangga yang baik itu adalah ada pada diri seorang muslim. Dia adalah tetangga yang paling terbaik yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi tetangga-tetangga yang baik. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, tampaknya kajian tentang al-muslimu ma'a jiranihi ini sudah tuntas ya. Insyaallah taala pada segmen berikutnya kita akan lanjutkan dengan judul besar baru, al-muslimu ma'a ikhwanihi wa asdiqahi, seorang muslim bersama dengan teman-temannya dan ikhwan-ikhwannya, saudara-saudaranya, wa asdiqaihi dan teman-temannya. Insyaallah taala. Jangan kemana-mana ikhwan, masih tetap bertahan ya di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Mudah-mudahan kita akan kembali ya setelah yang satu ini. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita sudah selesaikan pada segmen sebelumnya ya terkait dengan al-muslimu ma'a jiranihi. Sekarang ini kita akan masuk kepada judul besar baru, al-muslimu ma'a ikhwanihi wa asdiqaihi. Seorang muslim bersama dengan saudara-saudaranya dan teman-temannya ya. Al-awwal yang pertama, yuhibbuhum fillah. Seorang muslim mencintai saudara-saudaranya dan teman-temannya karena Allah. Karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, itu dia. Jadi al-muslimu ma'a ikhwanihi wa asdiqaihi. Seorang muslim bersama dengan saudara-saudaranya dan teman-temannya. Ya, seorang muslim bersama dengan saudara-saudaranya dan teman-temannya. Yuhibbuhum fillah. Jadi seorang muslim ya, dia mencintai teman-temannya dan saudara-saudaranya fillah karena Allah. Selama ini kita cinta sama teman karena apa? Nanti kita lihat. Inna min abrazi sifatil muslimis sadiqi hubbahu li ikhwanihi wa asdiqaihi hubban samiyan. Sesungguhnya di antara sifat yang mencolok seorang muslim, di antara sifat yang mencolok seorang muslim yang sejati, yang jujur, hubbahu adalah rasa cintanya li ikhwanihi kepada saudara-saudaranya, wa asdiqaihi dan teman-temannya, hubban samian, sebuah cinta yang sangat tinggi. Mujarradan an kulli manfaatin, yang bersih, yang tulus dari semua kepentingan-kepentingan. Nggak ada kepentingan dia berteman emang karena Allah aja gitu loh. Bukan karena urusan dagang, bukan karena urusan ada hal yang ada udang di balik peyek, enggak. Ya, pilih karena Allah. Jadi mujarradan an kulli manfaatin, yang memang enggak ada yang mau diambil manfaatin gitu. Selama ini kita berteman kenapa? Karena dia banyak duit, kita berteman minimal kita bisa minjam atau paling tidak kita bisa mendapatkan traktiran dari dia. Ya Allah, ya. Kalau dia miskin, cepat-cepat kita tinggalkan, cari yang lain. Gitu ya. Subhanallah, ya. Jadi cinta seorang muslim kepada saudaranya itu memang karena Allah. Kalau sudah karena Allah itu segalanya putus itu. Kekayaan, ketampanan, kecantikan nggak ada itu. Ya. Mujarradan an kulli manfaatin, yang memang bersih dari segala manfaat-manfaat, kepentingan-kepentingan. Bari'an min ayyi gharadin. Bari'an min ayyi gharadin. Memang nggak ada dia dari tujuan-tujuannya, nggak ada. Ya lillah aja gitu loh. Ya. Naqiyan min kulli syaibatin, yang bersih dari segala kotoran-kotoran. Itu tadi.
Pertemanan yang dibangun selama ini karena mungkin dia pejabat, ya, karena mungkin dia aparat, gitu kan, mungkin karena dia pengusaha, gitu kan, karena dia mungkin seorang yang masyhur, ya, seleb, ya, umpamanya. Dia berteman nih faktor ini aja nih, nggak ada karena Allah ini. Ketika ini hilang dari orang-orang ini, dia pun segera menghilang, gitu. Allahu Akbar. Makanya pertemanan antum yang selama ini karena apa, gitu, ya. Kalau memang bukan karena Allah, udahlah direka ulang, direkonstruksi, gitu kan. Direkonstruksi, dibangun ulang pertemanan itu karena Allah. Bukan karena yang lain. Ya. Itu dia. Innahu al-hubbu al-akhawi as-sadiq, sesungguhnya itu adalah sebuah rasa cinta persaudaraan yang jujur, yang tulus. Inilah dia. Kalau kita pertemanannya karena Allah, ketika dia menyakiti kita pun kita nggak akan mundur dari pertemanan itu. Kita tetap sabar, gitu kan. Ketika dia miskin, kita tetap masih mau berteman dengannya. Ketika dia punya masalah, kita tetap mau membantunya. Tapi kalau pertemanan selama ini dibangun di atas kepentingan yang ada, itu tadi, ya, mungkin ada yang kita harapkan dari dia, gitu kan. Maka kita baik-baik sama dia, gitu kan. Bukan karena Allah, gitu. Maka tentu akan cepat berakhir pertemanan seperti itu, ya. Inna'ul hubbu al-khawi as-sadiq, sesungguhnya itu adalah sebuah rasa cinta yang persaudaraan, cinta persaudaraan yang as-sadiq, yang jujur. Alladzi istamadda safa'ahu wa syafafiyatahu min mishkatil wahyi, yang terambil kejernihannya dan syafafiyatahu dan ketransparansinya, kita ulangi, yang terambil kebersihan, kejernihannya dan ketransparannya, ya, ketransparan, ya, yakni keterbukaannya, gitu ya. Min mishkatil wahyi, dari bagian wahyu, ya. Wahadin nubuwah, dan petunjuk Nabi. Jadi sudah Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang menjadi landasan dia dalam berteman. Fakana nasija wahdihi fil alaqatil basyariyah, maka itu adalah tenunan yang menyatu dalam hubungan manusia. Jadi landasannya Al-Quran dan Sunnah ini menyatu, yang menjadi dasarnya, yang menjadi landasannya dalam hubungan manusia, ya. Wa kana atharuhu fi suluk islami, wa kana atharuhu fi sulukil insanil muslimi faridatan fi tarikhil muamalat. Maka adalah pengaruhnya dalam suluk, dalam dalam perangai seorang manusia yang muslim itu sangat unik, fi tarikhil muamalat, dalam sejarah perinteraksian. Gitu ya. Jadi intinya bahwa ketika seseorang itu membangun hubungannya terhadap temannya, saudara-saudaranya, lillah, karena Allah, dan itu merupakan gabungan dari apa yang ada dalam petunjuk Al-Quran dan Sunnah, yang memang kita harus dituntut untuk berteman karena Allah Azza wa Jalla, tentu ini dahsyat sekali pengaruhnya dalam perangai, dalam akhlak, dan dalam akhlak lah kita boleh katakan begitu, seorang muslim dalam kehidupan ini, dalam interaksinya dengan masyarakat. Selama ini coba kita koreksi lah satu-satu, ya. Selama ini kita berteman dengan si Fulan karena apa, gitu? Oh, karena dia pejabat lah. Kalau nggak jadi pejabat lagi, ya mohon maaf. Gitu kan. Jadi kenapa Anda berteman dengan dia? Ya, karena kekayaannya barangkali. Kenapa Anda tidak berteman dengan si Fulan yang itu fakir? Ya fakir, apa yang mau diharap? Gitu kan itu. Subhanallah, ya. Jadi kalau udah pertemanan dengan karena bukan karena Allah itu, ya pertimbangannya banyak. Tapi kalau sudah karena Allah, putus itu semua. Nggak peduli dia mau kaya, mau miskin, mau jabatannya ada, mau dikenal, mau enggak. Pertemanan tetap dibangun sebagai seorang muslim. Dia muslim, dia adalah teman saya. Dia muslim, dia adalah saudara saya. Subhanallah. Bisa nggak seperti itu? Dia muslim, nggak saudara saya deh. Kenapa? Karena dia nggak kaya, gitu. Dia muslim, nggak saudara saya deh. Kenapa? Ya tengok aja jabatannya tak ada, gitu. Sampah masyarakat. Gitu lagi, subhanallah. Ya akhi, ya ukhti, ya akhi, ya ukhti, kalau Anda yang berteman karena Allah itu putus semua itu, nggak ada. Yang bertemannya karena Allah kok. Gitu ya, subhanallah. Dzalika anna ar-rabitata allati turbitul muslim
bi akhihi mahma kana jinsuhu wa launuhu wa lughatuhu hiya rabitatul imani billah. Karena memang ya hal demikian itu menunjukkan bahwa ikatan yang mengikat seorang muslim dengan saudaranya, bagaimanapun sukunya, bagaimanapun warna kulitnya, bagaimanapun bahasanya, itu adalah rabitatul iman, ikatan keimanan billahi azza wa jalla. Ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maksudnya di sini apa? Maksudnya bahwa ikatan yang ada dalam Islam itu, saudara al-muslimu akhul muslim, kan itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat kan dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, hanya saja orang-orang beriman itu bersaudara. Dalam hadis Nabi, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara terhadap saudaranya yang lain. Ikatan yang mengikat itu semuanya, bagaimanapun jenis sukunya, bangsanya, warna kulitnya, bahasanya, ya, itu rabitatul imani billahi azza wa jalla, ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman, saya beriman, berarti kita saudara. Mau dari mana Anda? Mau dari benua Afrika, mau benua Australia, Amerika, mau benua apalah itu, kutub utara, kutub selatan, enggak peduli saya. Yang penting Anda muslim, Anda adalah saudara saya. Subhanallah. Ya. Ini kadang-kadang apa ya? Kita mudah berteori gitu kan. Tapi ternyata berpraktek itu sulit gitu. Ini tentu koreksi bagi saya pribadi duluan, kemudian kepada saudara-saudara para pemirsa Salam TV yang setia lah ya mengikuti kajian Sakhsyatul Muslim ini. Allahumma azza wa jalla berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Wa ukhuwatul imani awthaqu rawabitin nufus. Dan persaudaraan karena iman itu adalah sekuat-kuatnya ikatan jiwa. Wa amtanu ural qulub, dan sekokoh-kokohnya ikatan hati. Allahu akbar. Jadi ternyata memang ikatan keimanan itu adalah sekuat-kuatnya ikatan, dan juga sekokoh-kokohnya ikatan hati. Ya. Wa asma silatil uquli wal arwah, dan itu adalah setinggi-tingginya hubungan akal dan ruh. Artinya ketika ketika hubungan itu dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk dasarnya dan landasannya, maka pertemanan itu langgeng, pertemanan itu indah rasanya gitu, karena kepentingan duniawinya nggak ada sedikit pun gitu, nggak ada. Yang ada kepentingan akhirat gitu kan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada istilah orang ketemu chemistry gitu ya. Jadi ada semacam ada kecocokan gitu, ada keserasian, ada keharmonisan, ya. Chemistry-nya dapat, istilah orang chemistry gitu. Semacam cocok gitu kalau ketemu gitu. Semestinya kan gitu kita semuanya, ya. Jadi seorang muslim dengan muslim yang lain, mau dari negeri antah berantah dia, selama dia muslim adalah saudara kita. Mau dia ke satu keturunan dengan kita, dia bukan muslim, bukan saudara kita. Bukan saudara kita, ikhwan. Jadi yang menjadi ikatan itu adalah keimanan. Kalau ada iman bersaudara, tak ada iman ya mohon maaf. Gitu dah kira-kira. Tak bersaudara, betul. Ya itu dia. Makanya ikatan keimanan itu yang lebih tinggi daripada ikatan saudara. Kenapa? Karena ketika saudara enggak beriman, mohon maaf, ikatan tak ada. Ya. Ikhwati fillah azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Fala ajaba an tuthmira tilkal ukhuwah al-faridah namatan minal hubbi ajiban fi subuhihi wa naqaihi wa umqihi wa daimumatihi yusammihil islam al-hubbu yusabbihil islamu al-hubba fillah, ya, wa yajidul muslim as-sadiq fihi halawatul iman. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Dikatakan fala ajab, maka enggak mengherankan antus miratilkal ukhuwah al-faridah namatan. Maka enggak mengherankan bahwa hubungan ukhuwah Islamiyah itu, hubungan persaudaraan karena Islam, karena iman itu, yang sangat unik itu, kan unik itu ya. Itu namaton, itu membuahkan sebuah namaton, sebuah pola pergaulan. Minal hubbi, dari penuh rasa cinta, ajiban yang sangat luar biasa.
fi sumuwihi dalam ketinggiannya, wa naqaihi dan kebersihannya, wa umqihi dan kedalamannya, wa daimumatihi dan kelanggangannya. Allahu akbar. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu sudah berakhir ya di episode ini, insyaallah taala ya. Jangan kemana-mana, terus ikuti dan saksikan terus acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Insyaallah taala kita akan ketemu dan bisa bersua kembali di lain kesempatan. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha.